الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Subul Salam yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun 4 Hijriah, bulan Rabiul Awal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengepungan terhadap perkampungan Yahudi Bani Nadir. Kenapa Rasulullah melakukan pengepungan ini yang nanti berujung pada pengusiran Yahudi Bani Nadir dari Madinah? Karena mereka puncaknya adalah merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu peristiwa yang sangat masyhur, itu peristiwa namanya Bir Ma'unah. Ya, peristiwa antara perang Uhud dan terjadinya pengusiran Yahudi Bani Nadir ini, yaitu ketika 70 sampai 80 sahabat Nabi yang mayoritas penghafal Al-Quran itu dibantai, dibunuh. Yang kemudian nanti dari peristiwa ini lahirlah syariat yang namanya Qunut Nazilah. Ada satu sahabat yang kemudian selamat dari pembunuhan ini, yang kemudian di tengah perjalanan dia kembali ke Madinah, dia bertemu dengan dua orang yang dia kira dua orang ini adalah bagian dari musuh yang membunuh para sahabat yang lain. Maka saat dua orang ini sedang beristirahat, sedang tidur, dibunuhlah dua orang ini oleh sahabat itu. Lalu kemudian dia kembali ke Madinah dan melaporkan itu kepada Rasulullah SAW. Ternyata yang dia bunuh bukan bagian dari yang membunuh para sahabat. Justru dua orang itu yang dibunuh adalah dua orang yang berasal dari suku, dari kabilah yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Maka karena itulah sesuai dengan kesepakatan, ketika terjadi penghilangan nyawa, maka sebagai gantinya harus membayar kafarat dendam. Ya. Jadi diat, di mana satu orang atau satu nyawa itu nilainya 100 ekor unta. Berarti dua nyawa adalah 200 ekor unta. Nah, Rasulullah sudah dari awal terikat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi ketika masing-masing dari dua pihak yang berada di Madinah menghadapi masalah, maka pihak yang lain itu membantu. Maka Rasulullah dan para sahabat datang ke perkampungan Yahudi Bani Nadir. Ada sahabat Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Dengan maksud apa? Ya, menagih kesepakatan itu, di mana mereka harus membantu masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah diterima oleh orang-orang Yahudi di perkampungan Bani Nadir dan diminta untuk menunggu. Saat Rasulullah sedang menunggu itulah, ternyata di belakang itu mereka merencanakan pembunuhan. Di mana mereka mengatakan, ini kesempatan buat kita. Susah mencari momen seperti ini untuk membunuh Muhammad. Lalu siapa di antara kalian yang berani untuk melakukan eksekusi ini? Maka berangkatlah seorang yang bernama Amr. Ya, dia mengatakan, saya. Tapi saat hal itu ingin dilakukan, ada seorang lain yang bernama Salam bin Miskan, salah satu tokoh di antara mereka yang mengingatkan,
jangan kalian melakukan itu, jangan. Nanti Tuhannya Muhammad akan memberitahu Muhammad. Jadi orang Yahudi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi, dapat wahyu. Tapi teman-temannya yang lain tidak memperdulikan. Maka mereka siap untuk mengeksekusi mati Nabi Muhammad SAW dengan menimpakan batu besar dari ketinggian. Maka saat mereka sedang bersiap-siap melaksanakan eksekusi itu, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan memberitahukan tentang rencana mereka. Lalu Rasulullah dengan segera meninggalkan perkampungan Yahudi Bani Nadir yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah ditanya, ada apa gerangan ya Rasul? Urusan kita belum selesai dengan orang Yahudi. Tapi kenapa engkau mengajak kami kembali? Aku didatangi oleh malaikat Jibril memberitahukan bahwasannya mereka telah merencanakan pembunuhan terhadap diriku. Maka Rasulullah marah luar biasa. Kemudian Rasulullah memerintahkan seorang sahabat, Muhammad bin Maslamah, untuk memberikan ultimatum kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Muhammad bin Maslamah dipilih karena ketika masih jahiliyah bersekutu dengan orang Yahudi Bani Nadir. Dengan menyampaikan pesan Rasulullah, ukhruju minal Madinah wa la tusakinuni biha. Keluar kalian dari Madinah dan jangan kalian tinggal lagi bersama kami. Wa qad ajjaltukum ashran, dan aku beri tangguh kalian 10 hari untuk bersiap-siap, berkemas-kemas meninggalkan Madinah. Faman wajadtu biha, maka siapa saja di antara kalian ba'da dzalika biha, yang masih terlihat di Madinah setelah 10 hari, darabtu unuqahu, maka aku akan penggal kepala kalian. Tegas sekali Rasul. Maka begitu disampaikan oleh Muhammad bin Maslamah, orang-orang Yahudi Bani Nadir takut luar biasa. Akhirnya mereka berkemas-kemas untuk keluar dari Madinah. Tapi saat mereka sedang berkemas-kemas untuk keluar dari Madinah, datanglah utusan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Pak? Siapa dia? Siapa dia? Gembongnya munafik. Bapaknya munafik. Jadi kalau yang munafik nanti ngikutin Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa katanya? Jangan kalian keluar dari Madinah. Jangan pedulikan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Kalau Muhammad mengusir kalian, kita akan keluar bersama. Kalau Muhammad memerangi kalian, kita akan hadapi bersama. Dan sekutu-sekutu kalian akan memberikan bantuan pasukan sebanyak 2000 pasukan untuk menghadapi Muhammad. Orang Yahudi yang tadinya takut luar biasa karena dapat support dari orang munafik, maka muncul keberanian mereka. Akhirnya mereka mengutus kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Muhammad, kami nggak akan keluar dari Madinah. Terserah apa yang akan engkau lakukan kepada kami. Maka ini pilihan sulit Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar tantangan dari orang-orang Yahudi Bani Nadir ini. Karena di antaranya kondisi kaum muslimin tidak memungkinkan ketika itu untuk perang. Karena kondisi kaum muslimin sedang down, jatuh mental ketika itu. Nanti saya akan sebutkan apa yang menyebabkan kaum muslimin jatuh mental ketika itu. Tapi tidak ada pilihan bagi Rasulullah kecuali memberikan pelajaran kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka dilakukanlah pengepungan itu selama kurang lebih hampir sepekan. Ya. Akhirnya Allah menanamkan rasa takut pada diri orang-orang Yahudi Bani Nadir, ditambah lagi janji pasukan yang akan diberikan didatangkan oleh orang-orang munafik tidak kunjung tiba. Akhirnya mereka pun menyerah dan mereka harus terusir dari Madinah. Oleh karena itu, karena peristiwa inilah kemudian Allah menurunkan surah Al-Hasyr. Jadi artinya peristiwa ini menjadi sebab dari turunnya surat Al-Hasyr. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tadaburi tentang makna global dalam surat, apa yang ada dalam surat Al-Hasyr. Ya, karena kalau hilang.
Oh iya. Ya. Surat Al-Asr ini surat yang di antara 7 surat yang dimulai dengan tasbih. Ya, ada 7 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan tasbih. Dan kita juga menemukan surat-surat yang lain yang dimulai dengan kalimat-kalimat yang lain. Masuk surat-surat yang dimulai dengan hamdalah misalnya. Surat-surat yang dimulai dengan hamdalah itu ada 5 surat. Ya, Bapak Ibu sudah hafal ya. Kita cek dulu hafalannya gitu ya. Pertama surat apa Pak? Surah Al-Fatihah. Kalau nggak bisa kebangetan gitu. Yang kedua surat Al-An'am. Yang ketiga surat masyhur ini Al-Kahfi. Tuh ibu-ibu teriak Al-Kahfi. Sekarang udah saya kasih tahu gitu Al-Kahfi. Yang keempat surat Saba. Yang kelima surat Fatir. Itu surat-surat yang dimulai dengan hamdalah. Sementara surat-surat dimulai dengan tasbih itu ada 7. Ya. Yang pertama adalah surah Al-Isra atau Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat pertama. Yang kedua adalah surah Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang ketiga surah Al-Hasyr. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yang keempat surat Halo. Ada kehidupan di sini. Surah As-Saff. Surah As-Saff ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Yang kelima tetangganya As-Saff. Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang keenam At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir ini kalau nggak tahu kebangetan ya. Surat saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya ya. Surat apa ini? Sabbih isma rabbikal a'la. Tahu gitu. Ada berapa tadi? Ada 7. Ada 7. Dan luar biasa itu keterkaitan surat-surat yang dimulai dengan tasbih. Bagaimana Allah menyebutkan dengan berbagai bentuk kalimat dalam bahasa Arab, di antaranya adalah dalam bentuk isim dan dalam bentuk fi'il, dalam bentuk kata benda dan kata kerja. Ya. Allah awali dengan isim, dengan kalimat subhana, itu isim kan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu korelasi yang kuat. Termasuk ketika surat-surat itu dimulai dengan tasbih. Lalu kemudian Allah lanjutkan dengan surat Al-Hadid. Sabbaha dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Kemudian Allah ulangi di surat Al-Hasyr dengan kata kerja juga masa lampau. Ya, fi'il madhi. Kemudian Allah ulangi lagi di surat As-Saff dengan kata kerja masa lampau, sabbaha. Kemudian Allah rubah dari kata kerja masa lampau menjadi fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dan akan berlangsung.
yusabbihu dalam surat Al-Jumu'ah. Allah ulangi lagi di surah ke-6-nya dengan kata kerja fi'il mudhari, yusabbihu. Dan kemudian Allah tutup ya, dengan kata kerja perintah. Ya, fi'il amr, sabbih. Ya, itu memiliki korelasi yang luar biasa. Jadi Allah mulai dengan sumbernya, yaitu isim. Ya, isim subhana. Ya, lalu Allah sebutkan tentang tasbih, dimulai dengan kata kerja masa lampau. Kita harus tahu bahwasanya tasbih itu adalah amalan seluruh makhluk Allah. Ya. Jadi kalau mungkin selama ini kita memahami, oh kerjaannya malaikat bertasbih, bukan malaikat saja, semua makhluk Allah itu bertasbih. Semuanya, tidak terkecuali. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan mereka semua bertasbih, memuji Tuhannya, akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara tasbih makhluk-makhluk Allah yang lain. Semuanya bertasbih. Maka Allah kemudian yang keduanya, ya surat kedua, ketiga, keempat, itu Allah mulai dengan kata kerja masa lampau. Artinya apa? Dari dulu sebelum adanya kita manusia, makhluk Allah itu bertasbih, semuanya bertasbih. Dari dulu. Lalu Allah rubah menjadi kata kerja fi'il mudhari, kata kerja sekarang masa lampau, sekarang pun dan akan seterusnya makhluk Allah itu akan bertasbih. Maka menariknya Allah tutup surat-surat yang mulai dengan tasbih itu dengan fi'il amr. Kalau makhluk-makhluk Allah yang lain itu dari dulu bertasbih, sekarang bertasbih dan seterusnya bertasbih, maka kalian juga wahai manusia beriman, hendaklah kalian selalu bertasbih kepada Allah. Ini korelasinya surat-surat yang dimulai dengan tasbih. Nah, dari 7 surat yang dimulai dengan tasbih ini, yang paling menarik, kenapa saya mengangkat surah Al-Hasyr gitu? Karena ini yang paling menarik yang dimulai dengan tasbih. Kenapa? Karena surat Al-Hasyr tidak hanya dimulai dengan tasbih, tapi dia ditutup juga dengan tasbih. Ayat pertama tadi jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Itu ayat pertama. Maka ayat terakhir apa bunyinya? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Awali tasbih ditutup dengan tasbih. Kenapa? Karena surat ini bicara tentang kemenangan. Adab dalam kemenangan itu bagaimana kita menyikapinya dengan tasbih. Sesuai dengan firman Allah di surat yang lain, surah yang saya yakin Bapak Ibu semua hafal. Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, tasbih. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah saat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, maka kata Allah apa? Fasabbih, bertasbihlah, sucikan, agungkan Tuhanmu. Karena hakikatnya kemenangan itu, hakikatnya berbondong-bondongnya orang-orang masuk ke dalam Islam itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba tadaburi surat ini, Al-Hasyr ini. Saya pribadi menyebutkan ada 3 tema besar dalam surat Al-Hasyr ini.
Ini kalau kita 3 tema besar ini kita bahas, ini perlu 4 pertemuan. Ini waktunya tinggal 20 menit. Ya. Apa 3 tema besar itu? Tema pertama adalah bagaimana dalam surat Al-Hasyr ini Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang Yahudi. Yang kedua adalah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Dan yang ketiga, Allah menjelaskan pada kita tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kita ketika kita ingin mendapatkan kemenangan. Ya. Ini 3 tema besar dalam surat Al-Hasyr. Ya. Kita masuk pada tema yang pertama. Tema tentang sifat-sifat karakter dari orang Yahudi. Dan kita harus pahami dulu nih. Jadi apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ini dan Al-Quran secara keseluruhan, ketika Allah menyebutkan sifat orang-orang tertentu, dalam hal ini orang Yahudi, berarti sifat ini akan terusnya. Jadi sifat ini tidak hanya ada pada saat Quran ini diturunkan. Khususnya ketika itu sifat ini tidak hanya ada pada orang-orang Yahudi Bani Nadir, tapi keseluruhan orang-orang Yahudi. Termasuk orang-orang Yahudi di masa saat ini. Gitu. Kenapa? Kalau orang Yahudi berubah sifatnya, maka Quran ini nggak perlu diimani. Gitu. Nggak perlu diimani. Kenapa? Berarti nggak benar gitu seperti itu. Tapi ketika Al-Quran menyebutkan tentang sifat-sifat orang Yahudi ini, sudah orang Yahudi begitu memang sifatnya. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Gitu. Sama. Contoh ketika Allah menyebutkan memvonis Abu Lahab, ya, orangnya masih hidup, sehat, segar bugar, tapi Allah vonis apa? Masuk neraka. Gitu. Bersama dengan istrinya Ummu Jamil. Itu dua-duanya sudah orangnya masih hidup, masih segar bugar, tapi sudah divonis masuk neraka. Dan terbukti, ya, para ulama menyebutkan Abu Lahab itu jangankan masuk Islam, berpikir mau masuk Islam aja nggak pernah. Tertarik sedikit saja terhadap Islam, nggak ada tuh terbetik. Muhammad bener juga ya. Ya, beda dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain, walaupun mereka mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kafir. Misalnya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu hampir masuk Islam, hampir masuk Islam. Dia mertuanya Abu Sufyan, gitu, yang mati dalam perang Badar, gitu. Hampir masuk Islam. Kenapa? Dia tahu yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu bukan buatan Muhammad. Yang dibacakan Nabi Muhammad itu bukan buatan Nabi Muhammad. Dia tahu. Dan indah sekali. Maka ketika dia dibacakan surat Fussilat dari ayat pertama, begitu sampai di ayat 13, dia bilang apa? Dia pegang mulut Nabi Muhammad. Stop. Cukup Muhammad. Yakfi. Yakfi. Kenapa? Dia tahu surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad maknanya. Tetapi sayang, karena dia punya teman yang salah. Teman-temannya Abu Jahal CS. Gitu. Jadinya gagal masuk Islam. Bahkan di perang Badar sendiri, ketika Hakim bin Hizam itu mengatakan kepada Utbah, "Hai Utbah, misi kita sebenarnya sudah selesai. Kita keluar dari Mekah itu tujuannya adalah ingin menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Nah sekarang Abu Sufyan sudah selamat, sudah sampai di Mekah. Ngapain kita melanjutkan ini?" Kata Utbah, "Ya aku sepakat dengan kamu. Aku sepakat dengan kamu, misi kita sebenarnya sudah selesai. Dan aku secara pribadi ingin kita kembali lagi ke Mekah. Tidak perlu meneruskan perjalanan ini. Tapi kan kamu tahu tuh di situ siapa dia gitu. Sambil menunjuk kepada Abu Jahal. Dia memutuskan, kamu datang deh ke Abu Jahal. Gitu. Terserah apa kata dia gitu. Nah, menurut saya juga percuma ini dilanjutkan. Kalau kemudian terjadi peperangan antara kita dengan Muhammad dan sahabatnya, kalau kita menang nggak ada kebanggaan. Kenapa nggak ada kebanggaan? Jumlah kita lebih banyak, peralatan perang kita lebih lengkap. Nggak akan ada kebanggaan kalau kita menang lawan Muhammad. Itu kata Utbah. Kalau kita kalah, malu luar biasa. Jumlah kita banyak, perlengkapan kita lengkap, tapi kita kalah. Jadi menurutku memang kita harus kembali.
Tapi akhirnya Abu Jahal tetap memaksa untuk berangkat. Dan keputusan Abu Jahal ini yang mengantarkan nyawa dari Utbah bin Rabi'ah. Padahal dia hampir masuk Islam. Cuman tadi, itu pentingnya memiliki teman-teman. Ya. Kalau salah pilih teman, nasibnya kayak Utbah. Ya. Begitu temannya punya teman model Abu Jahal, julidnya luar biasa. Ya. Persis kayak netizen Indonesia. Tapi kadang-kadang julid diperlukan juga gitu. Ya, jadi kembali lagi kita. Tema pertama tentang karakter orang-orang Yahudi. Pertama Allah sebutkan itu karakter orang Yahudi dalam surah ini sombong. Ya, sombong. Kita tahu sombong itu satu sifat yang harus dijauhi oleh setiap kita. Nabi menyebutkan sombong itu cirinya dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kalau itu ada pada diri kita sombong. Jadi kalau orang menyampaikan ini kebenaran, kita tolak dengan berbagai alibi. Enggak, ini. Sombong. Jelas kebenaran. Sebagaimana orang Yahudi gitu. Dulu ketika Nabi sampai di Madinah, maka dia didatangi oleh Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi Bani Nadir. Dia datang ketemu Nabi, ingin meng-cross check samakah informasi dalam Taurat tentang Nabi terakhir dengan orangnya langsung, sifatnya, fisiknya sama apa enggak. Dia datang bersama dengan saudaranya. Lalu terjadi dialog panjang antara Huyai bin Akhtab dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, putri dari Huyai yang nanti menjadi istri Nabi Muhammad SAW, itu menceritakan, ayahku keluar dari rumah ketika masih gelap dan kembali ke rumah sudah gelap. Jadi dialognya panjang dengan Nabi Muhammad. Sehingga setelah malam hari dia pulang, sampai di rumah, ya, saudaranya bertanya, bagaimana Huyai? Menurutmu orang itu, Muhammad itu gimana? Kata Huyai, benar, dia Nabi. Dia Nabi. Persis yang disampaikan dalam kitab kita. Lalu bagaimana sikap kita, wahai Huyai? Apa kata Huyai bin Akhtab ketika dia begitu? Selama aku masih hidup, aku akan terus memerangi dan memusuhinya. Sombong. Menolak kebenaran. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 146, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan orang-orang yang bersikap sombong ini di muka bumi ini tanpa alasan yang dibenarkan. Apa bentuk pemalingan Allah? Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Setiap kali orang sombong itu melihat tanda kekuasaan Allah, mereka nggak akan beriman. Wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Setiap kali orang sombong diarahkan kepada jalan yang benar, mereka nggak mau ikuti. Wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhu sabil. Sebaliknya, ketika dia diarahkan kepada jalan yang bengkok, dia ikuti jalan bengkok itu. Kenapa? Karena sombong. Jadi sulit menerima kebenaran. Dan yang kedua adalah wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Belajarlah dari iblis. Iblis itu ahli ibadah katanya sebelumnya. Ya, diciptakan manusia dari manusia itu jauh banget lebih dulu. Tapi gara-gara sombong diusir dari jadi sudah di dalam surga tapi diusir karena apa? Karena sombong. Nah, kita belum masuk surga sombong, mau kemana? Mau kemana kita? Nah, Allah sebutkan tentang sifat orang Yahudi di surah yang merupakan sifatnya sombong ini di surah Al-Asr ini di ayat kedua ketika Allah beriman ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum usuluhum minallah. Apa kata Allah? Kalian ma dhanantum ay yakhruju, kalian kaum muslimin itu tidak pernah menyangka orang Yahudi bisa keluar dari Madinah. Ya. Jadi Allah menyebutkan pertama tentang kondisi kaum muslimin. Kaum muslimin sebelum orang Yahudi itu terusir dari Madinah, tidak pernah menyangka orang Yahudi bisa keluar dari
Madinah. Gak pernah menyangka. Sementara wazannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Sementara orang Yahudi begitu yakin benteng yang mereka bangun sebagai bentuk perlindungan, tempat perlindungan mereka dari serangan kaum muslimin itu tidak akan pernah bisa ditembus, bukan hanya oleh kaum muslimin, bahkan oleh Allah sekalipun. Ini Allah sebutkan minallah. Jangankan sama kita, sama Allah aja nggak bisa tembus. Sombongnya luar biasa gitu. Maka kita lihat deh kalimat ini, ma zonantum. Ada dua kalimat zon yang dimulai, yang digunakan Allah, diulang di sini oleh Allah dalam ayat ini. Zon. Bapak Ibu saya mau tanya, zon itu apa? Zon. Zon itu apa? Hah? Prasangka. Ya, prasangka ya. Praduga. Gitu kan ya? Kalau di bahasa kita gitu. Dalam bahasa Arab, definisi zon itu adalah bainal ilmi wal yakin. Antara ilmu, bainal ilmi wasyak, antara ilmu dan ragu, antara yakin dan ragu. Itu namanya zon. Ya. Yakin enggak, ragu juga enggak gitu. Antara itu saja. Jadi ada unsur yakinnya, ada unsur keraguannya. Tetapi dalam bahasa Arab gitu, banyak kalimat-kalimat itu memiliki kalimatnya sama, tetapi bisa memiliki makna yang berbeda. Salah satunya disebabkan ada kalimat apa sesudah kalimat tersebut. Jadi kalimat itu tadi seperti zon ini ya, zon, ada kalimat zon, tetapi tergantung kalimat sesudahnya, maka itu mempengaruhi maknanya. Nah, asalnya tadi zon itu adalah antara yakin dan ragu. Tapi perhatikan, ketika Allah menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin, ma zonantum. Ya, kemudian Allah mengiringi dengan huruf an. Nunnya sukun atau tasdid? Sukun. Kemudian zon yang kedua Allah iringi dengan an juga, tapi dengan tasdid. Yang satu an, yang kedua anna. Ya, sedikit belajar bahasa Arab ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak pusing gitu. Ini luar biasa Quran, luar biasa gitu ya. Luar biasa bahasa Arab, luar biasa bahasa Quran gitu. Jadi an yang pertama itu dalam bahasa Arab disebut dengan khafifah. Khafifah itu ringan. Anna itu disebut dengan sakilah. Sakilah itu berat karena dia bertasydid. Makanya ada kalau kita baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu nama matnya apa itu? Mad lazim musaqqal kalimi. Ada kalimat musaqqal, berat. Kenapa berat? Karena ada tasdidnya. Makanya kalau orang baca surat ini, ayat ini bacanya begini, ini salah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah. Itu. Tasdidnya nggak ada kan? Tapi ada banyak yang begitu. Do-nya sih boleh panjang gitu, bahkan 10 harokat do-nya gitu. Tapi begitu masuk lamnya nggak ditasdidin gitu. Harusnya kan? Ya. Nah itu yang membuat musaqqalnya itu karena ada tasdid. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada tasdidnya. Ya, saya dengar di sini kajian tahsinnya luar biasa, maka sini nggak perlu diajarin lah tentang tahsin gitu ya. Belajarnya apa? Buku tajwidnya apa? Syafi'i. Oh iya, nanti naik ke Tuhfatul Atfal gitu ya. Naik lagi Matan Jazari gitu ya. Nanti kalau Tuhfatul Atfal enak pakai apa?
pakai syair gitu ya belajarnya dari muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammad wa alihi wa man tala wa ba'da hadzal nadhmu lil muridi finnuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaihinal mihidil kamali arju bihi an yanfa'at tulaba wal ajra wal qabula was sawaba arju bihi an yanfa'at tulaba wal ajra wal qabula was sawaba linduni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fahud tabini fal awwalul idharu qabla ahrufi lil haqqi sittirut tibat fal tarifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u wasani idghamun bi sitatin atat fiyal muluna indahum qad sabatat. Nah, habis itu aja. Itu tuh Fathul Atfal ya, pakai syair enak. Kalau ibu senang kan, senang nyanyi kalau ibu gitu, insyaallah. Ya, jadi kembali lagi zon kalau dia diiringi dengan huruf an yang sifatnya sakilah, yang sifatnya khafifah, maaf, itu maknanya zonnya itu lebih kepada ragu, dominannya ke ragu. Tapi kalau zon sesudahnya adalah sakilah, maka dia dominannya kepada yakin. Maka perhatikan ya, ketika Allah menyebutkan tentang kondisi kaum muslimin, Allah mengiringi zonnya dengan khafifah. Artinya kaum muslimin ragu ketika menghadapi orang-orang Yahudi, ketika ingin mengepung orang-orang Yahudi. Apa sebabnya? Nah, selesai janji saya tadi. Apa sebabnya yang membuat kaum muslimin itu ragu saat ingin mengepung Yahudi, saat mereka menantang Muhammad, kami nggak akan keluar dari Madinah. Terserah kamu ingin melakukan apa terhadap kami. Terserah kamu. Maka itu menjadi pilihan yang sulit buat Rasulullah. Kenapa? Sebabnya karena kaum muslimin sedang jatuh mental. Ada 3 peristiwa yang membuat kaum muslimin jatuh mental. Pertama, perang Uhud. Perang Uhud, itu kaum muslimin jatuh mental. Ya. Hampir menang, musuh sudah lari, tapi karena pelanggaran pasukan pemanah, akhirnya berbalik arah. Kemenangan yang sudah depan mata berubah menjadi bencana besar. Nah, itulah kenapa para ulama kemaksiatan itu mendatangkan bencana. Ya, padahal jelas di situ ada Rasulullah, ada sahabat-sahabat mulia, tapi karena segelintir orang saja melakukan kesalahan, kemudian Allah perlu menegurnya. Dan akhirnya luar biasa, kekalahan itu ditandai dengan banyak syahidnya para sahabat mulia. Yang tidak syahid masih hidup, lukanya luar biasa. Sampai paling dikit itu lukanya, Pak, di perang Uhud itu. Sahabat yang terluka di perang Uhud itu 7 tusukan. 7 tusukan. Nah, kita ketusuk duri aja udah teriak. 7 tusukan. Ada sahabat yang sampai 70 tusukan di tubuhnya. Itu sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Karena dia jadi tameng saat Rasulullah jadi bulan-bulanan pasukan musuh. Dia hadapi dengan badannya gitu. Maka 70 tusukan. Tapi nggak mati gitu. Karena memang belum ajalnya gitu. Bahkan nanti ketika pulang sampai di Madinah, pulang hari Sabtu sore, ya, hari Sabtu sore pulang, nyampe capek, lelah luar biasa. Tapi Rasulullah bilang, hati-hati, berjaga-jagalah kalian, takut musuh datang menyerang. Jadi para sahabat nggak istirahat normal, malam itu capek. Paginya ba'da subuh, Rasulullah perintah berangkat perang lagi. Berangkat perang lagi, dan perang itu dinamakan perang Hamra'ul Asad.
termasuk sahabat Tolha yang 70 tusukan ada di tubuhnya, itu tetap berangkat. Tetap berangkat gitu. Tidak, ya Rasul saya izin masih sakit ya Rasul. Enggak. Beda sama kita. Ngaji aja tinggal datang aja. Banyak alasan. Ustadznya udah datang gitu. Nah, itu luar biasa para sahabat. Jadi don. Kondisi don yang kedua adalah peristiwa tadi Bir Maunah. Bir Maunah ketika 70 sahabat dibantai. Ya. Dan satu lagi adalah peristiwa yang mirip dengan Bir Maunah, pembantaian 6 sampai 10 sahabat. Ya. Bahkan ini 6 orang sahabat ini 6 sampai 10 ini dibantai dengan sangat sadisnya gitu. Ada yang disalib, dipenggal kepalanya gitu ya. Nah, satu-satunya sahabat Khubayb bin Adi gitu. Khubayb bin Adi itu dieksekusi, disaksikan oleh banyak orang. Dia ketika sebelum dieksekusi dia minta izin untuk sholat. Dia sholat, selesai sholat dia mengatakan kalau saya tidak takut dikatakan sebagai penakut gitu, maka saya akan sholat terus menerus. Tapi saya tidak ingin dikatakan penakut. Maka kemudian dieksekusi. Sebelum dieksekusi dia katakan lagi, dia berdoa, Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan. Ya Allah, hitung ya Allah yang hadir di tempat ini menyaksikan pembantaianku dan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka dari doanya itu ada seorang bernama Sa'id bin Amir, ketika itu masih kafir. Dia takut banget ketika mendengar doa dari Khubayb bin Adi. Sampai akhirnya setelah peristiwa itu dia datang menemui Rasulullah dan masuk Islam. Sampai di masa Umar bin Khattab dia diangkat sebagai seorang gubernur. Dan ketika Umar inspeksi ke sana, ke tempat wilayah kekuasaannya, Umar diprotes oleh rakyatnya Sa'id bin Amir. Kenapa? 3 keluhan mereka. 1, gubernur kami ini kalau lagi ngumpul siang-siang bersama kami tiba-tiba pingsan gitu. Yang kedua, gubernur kami ini nggak mau ditemui malam hari gitu. Yang ketiga, gubernur kami ini dalam 1 hari, dalam sepekan itu 1 hari tidak mau ditemui, nggak kemana-mana, di rumahnya aja gitu. Rakyatnya protes. Maka di-cross-check oleh Umar, apa penjelasan dari Sa'id bin Amir? Kenapa saya pingsan di tengah hari saat berkumpul dengan rakyat saya? Karena saya ingat peristiwa dibantainya Khubayb bin Adi gitu. Saya teringat peristiwa itu. Takut saya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pembantaian saudara saya sendiri. Sehingga setiap kali teringat itu saya pingsan. Takut saya. Padahal sudah masuk Islam, tapi masih ingat dengan peristiwa jahiliyah. Takut dia. Yang kedua, kenapa dia tidak mau ditemui malam hari? Katanya, siang hari untuk rakyat saya, malam hari saya untuk Allah. Saya ingin berkomunikasi dengan Allah di malam hari. Lalu yang ketiga, kenapa dia tidak bisa ditemui dalam sepekan 1 hari? Karena dia nyuci, dia beres-beres di rumah. Karena dia tidak punya pembantu gubernur. Dia cuma punya baju 2. Maka dia cuci dalam sepekan sekali. Maka kata Umar, lanjutkan. Itu sah. Nah, kembali lagi gitu. Itu peristiwa yang menyebabkan kaum muslimin tidak pede, ragu menghadapi. Sementara orang Yahudi, Allah mengiringi setelah kalimat tauhid itu dengan anna, yang menunjukkan yakinnya orang Yahudi. Ya. Karena memang kita tahu sebelum kaum muslimin datang, ya Madinah itu dikuasai Yahudi luar biasa, ekonominya, politiknya. Memang Yahudi tidak memimpin, tapi dia mengatur semuanya. Sama seperti sekarang, orang Yahudi nggak mimpin jadi pemimpin, nggak. Tetapi dia atur semuanya. Amerika, negara adidaya seperti itu, diatur oleh Yahudi. Itu Yahudi dari dulu. Dia tidak tampil ke permukaan, tapi diatur semuanya. Ekonomi, banyak orang-orang Arab di Madinah yang ekonominya itu ditopang oleh Yahudi. Ketika mereka usaha, minjem dari Yahudi dengan sistem riba. Dan lain sebagainya. Maka nggak yakin kaum muslimin menghadapi Yahudi. Sementara Yahudi begitu yakin mereka tidak bisa dikalahkan. Tapi dengan izin Allah, kemudian benteng itu tembus dan mereka diusir dari Madinah. Ratusan tahun mereka berada di Madinah, Pak.
Tapi dengan izin Allah, makanya tadi itu rahasianya. Kenapa surat ini dimulai dengan tasbih? Bahkan di ayat keduanya Allah jelaskan kemenangan itu huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim. Dia Allah yang telah mengusir orang-orang Yahudi. Allah yang mengusir melalui tangan-tangan kita. Maka bagi siapa yang sekarang ini tidak yakin, ya, tidak yakin dalam menghadapi Yahudi dengan kedikdayaan luar biasa dalam menghadapi saudara-saudara di Palestina, maka baca ayat ini, tadaburi ayat ini. Bagi Allah itu mudah sekali. Sebagaimana dulu kaum muslimin tidak yakin. Dan harus kita bangun keyakinan itu. Sesungguhnya kita bisa mengalahkan Yahudi. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini saja. Ya. Karena waktunya sudah bisa, Pak. Sudah suruk ya, Pak? Hah? Belum? Berarti nambah ya? Ya. Pertama tadi, dikit lagi ya. Ini sifatnya 4, 1 aja belum selesai. Ya. Jadi ini pertama, saya ringkas, sombong. Ya. Jadi itu sampai-sampai bukan hanya manusia, tapi Allah saja nggak bisa tembus. Memang orang Yahudi itu nggak takut sama Allah, Pak. Nggak takut. Bahkan Allah itu sering diledek, sering dilecehkan Allah itu sama Yahudi gitu. Maka kemudian sifat yang kedua dari mereka selalu menentang Allah dan Rasulnya. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa may yushaqillah fa innallaha syadidul iqab. Jadi kalau sekarang nih Pak, ya, orang Yahudi nggak peduli dengan resolusi PBB, wajar. Oh, Allah aja ditentang gitu. Allah aja ditentang gitu. Walaupun kita heran gitu, macan ompong semua nih negara-negara yang ada gitu. Sampai Bu Menteri itu, Bu Retno itu diwawancarai kan oleh Najwa Shihab. Ini gimana? Saya juga bingung ini gitu. Ini kalau negara yang lain melanggar sedikit saja langsung dihukum. Rusia menyerang Ukraina itu diembargo. Yahudi udah berapa orang yang mati dibunuh, tapi nggak ada hukuman. Yahudi. Jadi jangankan PBB, Allah saja dilecehkan. Ya, makanya Allah ketika menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah itu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan pinjaman baik kepada Allah, maka kata orang itu, oh, Allah miskin ya butuh pinjaman gitu. Ya, begitu. Allah miskin. Buktinya Allah butuh pinjaman. Maka kemudian Allah menurunkan surat Ali Imran, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh Allah mendengar ucapan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin, kami kaya. Yahudi itu ya. Dan ada yang saya pernah ditanya, Yahudi itu nggak dikasih kesempatan untuk taubat. Wah, kalau bicara kesempatan, berapa banyak para nabi yang diutus di tengah-tengah? Ini Allah sudah kasih kesempatan. Berapa nabi yang sudah diutus ke tengah-tengah bangsa Yahudi, Bani Israel? Bani Israel itu banyak sekali. Ya. Nah, seperti apa namanya dari misalnya Nabi Ishak punya anak ya Yakub. Terus ya Yakub salah satu anaknya namanya Yusuf. Gitu. Nanti setelah terpuruk diutuslah Nabi Musa terus sampai Nabi Isa. Bahkan berapa nabi yang sudah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau dibilang sian banget Yahudi udah divonis ya. Ya Allah sudah kasih kesempatan. Sudah kasih kesempatan. Kebenaran itu sudah mereka ketahui tapi mereka tetap menolak karena sombongnya itu dan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dia menentang Allah dan Rasulnya. Yang ketiga,
ada rasa optimis pada diri kita harusnya yang kita bangun. Salah satunya di samping dua sifat tadi, itu ada sifat ketiga. Orang Yahudi itu pengecut, Pak. Pengecut. Allah sebutkan di surat ini, di surah Al-Asr ini ayat 13 dan 14. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Kamu ini, kaum muslimin kata Allah, itu lebih ditakuti oleh orang Yahudi dibanding Allah. Jadi mereka lebih takut sama manusia dibanding Allah. Kita ini sebenarnya ditakutin, Pak, sama orang Yahudi. Sebenarnya gitu. Tapi kenapa orang mereka berani? Karena kita udah takut duluan. Gitu. Ini Allah yang sebutkan. Mereka takut sama kita. Lebih dahsyat takutnya kepada kita dibanding Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kata Allah, zalika bi annahum qaumul la yafqahun. Mereka kaum yang enggak memahami. Harusnya kalau paham takutnya sama Allah. Tapi mereka takutnya sama manusia. Takut banget. Seperti sekarang, Palestina dengan senjata seadanya bisa menghadapi Yahudi. Gitu. Ya. Coba aja gitu. Perang darat ya mengantarkan kematian buat mereka. Kalau mereka nggak dapat sokongan Amerika, mereka nggak berani juga. Gitu. Seperti itu. Nah, itu. Jadi, la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i jidur di ayat 14-nya. Mereka tidak akan memerangi kalian kecuali di balik-balik tembok dari kampung mereka. Dan benar, mereka kirim rudal ke Palestina, ke Gaza. Aduh. Itu aja. Mau perang darat mikir mereka. Ya berani mereka, sekarang berani. Tapi tadi hasilnya apa? Mereka. Maka kita temukan itu tank-tank yang diambil oleh Hamas misalnya gitu. Begitu diperiksa di dalamnya itu tanknya itu bau pesing banget. Kenapa? Nah, iya, karena mereka nggak berani keluar gitu. Mereka kencing di situ, BAB di situ gitu. Saking takutnya mereka. Al-Quran menyebutkan itu. Ya. Dan terakhir adalah mereka nggak bersatu, Pak, sebetulnya orang Yahudi. Allah sebutkan itu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu. Tapi sebenarnya hati mereka bercerai-berai. Enggak. Jadi bukan hanya Yahudi, sebenarnya musuh-musuh Islam itu kelihatannya aja bersatu. Tapi sebenarnya mereka punya kepentingan yang berbeda, nggak bersatu. Lalu kenapa mereka bisa mengalahkan kita? Yang padahal mereka nggak bersatu hatinya. Karena kita juga bercerai-berai. Karena kita juga bercerai-berai. Kan kata Umar bin Khattab begitu, ketika melepas pasukan kaum muslimin dalam perang Qadisiyah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu hal yang paling utama. Kenapa? Kalau kalian tidak takwa kepada Allah, kalian maksiat, maka musuh kalian bisa mengalahkan kalian. Kalian maksiat, musuh kalian maksiat. Yang dimenangkan oleh Allah, maksiat yang punya daya dukung luar biasa. Musuh kalian itu persenjataannya lengkap, pasukannya banyak. Mereka maksiat. Kalian persenjataannya nggak lengkap, jumlahnya sedikit, maksiat juga. Ya kalah sampai itu. Itu kata Umar bin Khattab begitu. Pentingnya. Jadi kedekatan kepada Allah lah yang kemudian melahirkan kemenangan seperti itu. Jadi Allah sebutkan ini, tahsabuhum jami'an wa qulub. Jadi ada dua yang kelihatan mereka luar biasa, ya, sombong dan tadi selalu menentang Allah. Tapi ada dua yang kita bisa masuk di situ, membangun optimisme bisa mengalahkan Yahudi karena mereka pengecut, mereka tidak bersatu di internal mereka. Tinggal sekarang kita kalau mau menang tadi, ayo satukan barisan. Ini kan enggak gitu. Kita gampang ribut di antara kita gara-gara hal-hal yang kecil saja gitu kita ribut. Bagaimana Allah mau memberikan pertolongan pada kita dan kemenangan pada kita. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di situ di tema yang pertama tentang surah Al-Asr ini, tentang sifat-sifat Yahudi gitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi kajian kita, tadabbur kita dari surat Al-Hasyr ini. Wal afu minkum
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba.